Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran kimia. Jika pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai struktur atom, nah pada pertemuan kali ini kalian akan mempelajari mengenai tabel periodik. Sebelumnya saya akan mengajak kalian untuk mempelajari terlebih dahulu mengenai konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron merupakan urutan tingkatan energi yang diisi oleh elektron pada sebuah atom. Cara menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, isikan elektron ke dalam kulit atom sesuai daya tampung maksimumnya. Ingat, rumus dari jumlah maksimum elektron di tiap kulitnya yaitu 2n pangkat 2. Jadi pada kulit 1 yaitu kulit K, tentunya kita masukkan berarti 2 kali 1 pangkat 2. Berarti jumlah elektron maksimumnya adalah 2 elektron. Ini sudah pernah saya berikan ya pada saat materi bilangan kuantum. Untuk kulit L maksimumnya yaitu 8 elektron, kulit M maksimumnya 18 elektron, kulit N maksimumnya 32 elektron, dan kulit O maksimum 50 elektron. Aturan yang kedua, jika kalian menemukan elektron sisa kurang dari 8, maka langsung isikan di kulit selanjutnya. Yang ketiga, jika elektronnya kurang dari sama dengan 8, lebih besar sama dengan 8 ya, kurang dari 18, maka isikan 8 elektron dan sisanya isikan di kulit selanjutnya. Yang keempat, jika elektronnya lebih besar sama dengan 18 dan kurang dari 32, maka isikan 18 elektron dan sisanya diisikan di kulit selanjutnya. Dan aturan yang kelima yaitu jika elektronnya lebih besar sama dengan 32, maka isikan 32 elektron dan sisanya diisikan di kulit selanjutnya. Berikutnya mengenai golongan dan periode. Jadi tiap unsur pada tabel periodik itu memiliki golongan dan periode. Nah, untuk golongan ditunjukkan oleh deret vertikalnya, dan sedangkan untuk yang periode ditunjukkan oleh deret horizontal. Untuk menentukan golongan dan periode pada golongan utama atau golongan A menggunakan konfigurasi elektron kulit yang sudah saya paparkan sebelumnya, ada aturannya. Untuk menentukan golongannya, tinggal dilihat saja jumlah elektron valensinya, yaitu elektron di kulit terluarnya. Ini adalah golongannya. Tinggal menambahkan huruf A besar di belakangnya. Penulisan golongan ini menggunakan angka Romawi. Selanjutnya untuk periodenya ditunjukkan oleh banyaknya kulit. Penulisannya menggunakan angka Latin. Untuk lebih jelasnya, saya sajikan contoh sebagai berikut. Tentukan golongan dan periode dari atom. 1. C nomor atomnya 6, berikutnya Mg nomor atom 12, berikutnya S nomor atom 16, K nomor atom 19, dan Br nomor atom 35. Berikut penyelesaiannya. Yang pertama, kalian harus menuliskan terlebih dahulu konfigurasi elektronnya sebelum kalian menentukan golongan dan periode. Yang nomor 1, C nomor atomnya 6. Artinya C memiliki 6 elektron. Nah, kita isikan terlebih dahulu di kulit yang pertama, yaitu pada kulit K. Ingat maksimumnya adalah 2 elektron. Jadi kita isikan 2 elektron. Karena sudah terisi 2, sedangkan elektronnya C sebanyak 6, berarti tersisa sebanyak 4. Nah, 4 karena ini kurang dari 8 ya, jadi langsung isikan di kulit berikutnya, yaitu di kulit kedua, kulit L, langsung diisikan sebanyak 4. Nah, berikutnya yang nomor 2, Mg nomor atomnya 12. Nah, kita isikan di kulit pertama ya, 2, sehingga kurang 10 elektron lagi yang harus kita isikan di kulit berikutnya. Nah, karena terdapat 10 ya,
artinya ini lebih dari 8, maka kita isikan di kulit yang kedua. Ingat, kulit kedua maksimumnya adalah 8 elektron. Nah, kita isikan 8 ya. Jadi jangan langsung 10, tidak boleh, karena maksimumnya adalah 8. Kita isikan 8 elektron. Nah, karena masih kurang 2 ya, jadi di kulit berikutnya kita isikan langsung 2, karena sisanya ini kan 2 ya, kurang dari 8, jadi langsung kita isikan di kulit ketiga, yaitu kita isikan 2. Jadi konfigurasi elektron untuk Mg yaitu 2, 8, 2. Berikutnya untuk S, nomor atomnya 16. Sama ya, kulit pertama, kulit K kita isikan 2. Di kulit kedua, kulit L maksimumnya 8, kita isikan 8, sehingga masih kurang 6 elektron lagi yang belum kita isikan. Karena 6 ini kurang dari 8, maka langsung kita isikan 6 ya di kulit ketiga. Jadi konfigurasi untuk S yaitu 2, 8, 6. Berikutnya K, nomor atomnya 19, jadi ada 19 elektron. Kulit pertama kita isikan 2, kulit kedua kita isikan 8, kulit ketiga maksimumnya adalah 18 elektron. Namun karena di sini ya tersisa yaitu 9 elektron, jadi kita tidak langsung menuliskan 9. Ingat, 9 ini yaitu lebih besar dari 8 tapi kurang dari 18. Jadi kita isikan sebanyak 8 mengikuti aturan yang tadi ya. Kita isikan 8. Nah, sisa satu ini kita masukkan di kulit berikutnya, yaitu kulit keempat, kita isikan 1. Jadi konfigurasi dari K yaitu 28881. Berikutnya untuk Br, nomor atomnya 35. Kulit pertama kita isikan 2, kulit berikutnya ya kita isikan 8 ya. Berikutnya untuk yang kulit yang ketiga, karena di sini masih tersisa 25 ya. Ini tadi kan sampai sini baru 10, jadi masih tersisa 35 kurangi 10 yaitu 25. Karena masih tersisa 25 ya, ini adalah di atas 18, maka kita isikan 18 di kulit yang ketiga. Nah, ini bedanya dengan yang nomor 4 yang tadi ya. Nah, kita isikan 18, otomatis masih kurang 7 elektron lagi. Nah, 7 elektron kita isikan di kulit berikutnya, yaitu di kulit keempat, kita isikan sebanyak 7. Jadi konfigurasi elektron untuk Br yaitu 28817. Nah, dari konfigurasi elektron ini kita bisa menentukan golongan dan periodenya. Untuk yang C, nah C ini ada 2 kulit ya, kulit 1, kulit 2. Kulit 1 ada 2 elektron, kulit 2 ada 4 elektron. Jadi elektron valensi untuk C yaitu 4. Maka C ini golongannya itu golongan 4A. Ingat, angka 4 kita tuliskan dengan angka Romawi. Ini golongan 4. Periode yaitu banyaknya kulit. C kulitnya ada 2, yaitu di sini kulit K ada 2 elektron, kulit L ada 4 elektron. Jadi periodenya yaitu periode 2. Untuk Mg karena elektron valensinya ini 2 ya, maka golongan 2A. Jumlah kulitnya ada 1, 2, 3, jadi periode 3. Berikutnya untuk yang S elektron valensinya 6, maka S ini golongan 6A. Karena kulitnya ada 1, 2, 3, maka periodenya yaitu periode 3. Berikutnya yang nomor 4. Karena di sini elektron valensinya 1, maka K ini adalah golongan 1A. Periodenya karena di sini kulitnya ada 1, 2, 3, 4, maka periode 4. Terakhir yang Br, nomor atom 35. Di sini elektron valensinya 7, sehingga Br golongan 7A. Periodenya di sini kita hitung ya, untuk kulitnya ada 1, 2, 3, 4, jadi periode 4. Nah, ini tadi beberapa contoh dalam menentukan golongan dan periode menggunakan konfigurasi elektron kulit. Ini hanya berlaku untuk golongan utama, yaitu golongan A. Bagaimana untuk golongan berikutnya, golongan B dan juga golongan yang blok F ya, lantanida dan aktinida? Ada aturan-aturan yang lainnya ya. Nah, itu di balik layar ya. Nanti silakan kalian menghubungi saya secara langsung. Berikut saya sajikan gambaran dari tabel periodik. Jadi ini adalah tabel periodik yang mencakup unsur yang telah ditemukan ya. Nah, untuk yang vertikal ini ya, ini yang vertikal ini adalah satu golongan. Ini golongan 1A, ini golongan 2A,
ini golongan 3B dan seterusnya. Itu yang vertikal. Dan yang horizontal, nah yang seperti ini kalau horizontal ya, itu adalah periode. Jadi di sini ini ya, yang ini adalah periode 1, ini periode 2, ini periode 3 dan seterusnya. Nah, di sini ada blok S ya. Jadi artinya kalau kita membuat konfigurasi elektron berdasarkan subkulitnya, nah di sini ini adalah blok S. Kalau yang di sini ini adalah blok P, ini adalah blok D, yang di sini ini adalah blok F. Nah, yang tadi yang saya berikan ya konfigurasi elektron untuk golongan utama. Golongan utama itu dari 1A sampai 8A. Ini golongan utama, ini juga golongan utama, dan ini adalah golongan transisi. Kalau yang ini adalah golongan transisi dalam, ada lantanida, ada aktinida. Jadi secara umum unsur itu terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada golongan utama, yaitu golongan A, ada golongan transisi, yaitu golongan B, ada golongan transisi dalam, yaitu lantanida dan aktinida. Berikut saya sajikan untuk nama lain dari golongan utama atau golongan A. Golongan 1A memiliki nama lain alkali, golongan 2A alkali tanah, golongan 3A boron, golongan 4A karbon, golongan 5A nitrogen, golongan 6A oksigen atau kalkogen, golongan 7A halogen, dan golongan 8A gas mulia atau inert atau non. Nah, sekarang saya sajikan untuk sifat-sifat periodik unsur. Ternyata dari golongan dan periode itu memiliki kemiripan sifat. Jadi yang satu golongan itu memiliki kemiripan sifat, begitu juga yang satu periode itu memiliki kemiripan sifat. Tapi kedekatannya yaitu yang pada satu golongan yang sifatnya lebih mirip. Sifat-sifat periode unsur mencakup yang pertama ada jari-jari atom, yaitu jarak dari inti atom sampai elektron di kulit terluarnya. Pada satu periode, jari-jari atom menurun dari kiri ke kanan, sedangkan pada satu golongan, jari-jari atom ini akan meningkat dari atas ke bawah. Contohnya saja, saya memiliki Na nomor atom 11 dengan Mg nomor atom 12. Maka, jari-jari atom Na ini lebih besar dibandingkan jari-jari atomnya Mg. Ingat, posisinya Na di sebelah kiri dibandingkan posisinya Mg. Nah, penjelasannya yang lebih detailnya adalah di sini pada Na jumlah elektron dan protonnya yaitu 11 ya, sesuai dengan nomor atomnya. Sedangkan untuk yang Mg jumlah nomor atomnya yaitu 12, sehingga proton dan elektronnya yaitu 12. Ingat, antara muatan yang berbeda yaitu positif dan negatif terjadi gaya tarik menarik. Otomatis pada proton dan elektron yang 11 dibandingkan dengan yang 12, gaya tarik menariknya lebih kuat yang 12 dibandingkan yang 11. Karena gaya tarik menariknya ini yang kuat ya, dengan jumlah kulit yang sama pada Na dan Mg, sehingga membuat Mg memiliki ukuran jari-jari atom lebih pendek dibandingkan Na. Nah, seperti itu. Berikutnya saya berikan contoh untuk yang dalam satu golongan, yaitu ada Na nomor atom 11 dengan K nomor atom 19. Nah, pada Na memiliki jumlah kulit sebanyak 3, sedangkan pada K memiliki jumlah kulit sebanyak 4. Tentunya yang kulitnya lebih banyak, jari-jarinya akan lebih besar, sehingga K ini jari-jari atomnya lebih besar daripada Na. Berikutnya yang nomor 2 ada sifat energi ionisasi atau potensial ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron di kulit terluar dari satu atom atau ion pada fasa gas. Pada satu periode, energi ionisasi ini akan meningkat dari kiri ke kanan, sedangkan pada satu golongan, energi ionisasi menurun dari atas ke bawah. Nah, contohnya saja pada Na nomor atom 11 dengan Mg nomor atom 12, maka energi ionisasinya itu lebih besar yang Mg ya. Jadi Na ini memiliki energi ionisasi yang lebih kecil. Nah, sedangkan untuk yang satu golongan antara Na dengan K, maka energi ionisasinya yang lebih besar yaitu yang Na. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya dengan jari-jari atom ya. Ingat tadi bahwa pada jari-jari atom Na itu lebih besar dibandingkan jari-jari atomnya Mg. Nah, secara otomatis karena jari-jarinya itu lebih besar ya, sehingga
kecenderungan ya untuk melepaskan elektronnya ya itu membutuhkan energi yang lebih sedikit karena kan jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan jarak yang pendek, gaya tarikannya sangat kuat, sehingga kalau melepaskan elektron di kulit terluar otomatis akan membutuhkan energi yang lebih besar. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa energi ionisasinya Mg otomatis lebih besar dibandingkan energi ionisasinya Na. Untuk yang dalam satu golongan ya antara Na dengan K, energi ionisasinya yaitu yang lebih besar yaitu pada Na dibandingkan dengan yang K. Nah, karena ya gaya tarik menariknya ya jari-jari atomnya itu kan lebih kecil ya yang Na dibandingkan dengan yang K, otomatis untuk yang Na itu membutuhkan energi yang lebih besar untuk melepaskan satu elektron di kulit yang terluarnya. Berikutnya ada afinitas elektron, yaitu energi yang terlibat saat atom atau ion pada fasa gas menerima satu elektron. Nah, pada satu periode afinitas elektron ini meningkat dari kiri ke kanan, sedangkan pada satu golongan afinitas elektron akan menurun dari atas ke bawah. Saya berikan contoh, ada oksigen nomor atomnya 8 dan fluor nomor atomnya 9. Nah, di sini ini posisinya ya oksigen di kiri, F ini di kanan. Otomatis afinitas elektron dari O ini lebih kecil daripada F. Nah, saya berikan contoh yang satu golongan ya. Di sini ada fluor nomor atomnya 9 dengan klor nomor atomnya 17. Nah, F ini posisinya di atas, Cl posisinya di bawah. Sehingga bisa ditentukan ya bahwa yang di atas memiliki afinitas elektron yang lebih besar, yaitu F memiliki afinitas elektron lebih besar daripada Cl. Berikutnya yang terakhir saya berikan sifat periodik keelektronegatifan atau elektronegativitas, yaitu kemampuan atom untuk menangkap elektron pada suatu ikatan kimia. Nah, pada satu periode keelektronegatifan meningkat dari kiri ke kanan, sedangkan pada satu golongan keelektronegatifan ini menurun dari atas ke bawah. Saya berikan contoh. Nah, di sini ada oksigen dengan fluor ya. Oksigen nomor atom 8 posisinya di kiri dibandingkan dengan F yang nomor atomnya 9 posisinya ada di kanan. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa keelektronegatifannya O itu lebih kecil dibandingkan keelektronegatifannya F. Nah, sedangkan untuk yang satu golongan ya, contohnya yaitu fluor nomor atomnya 9 dengan klor nomor atomnya 17. Nah, keelektronegatifannya fluor ya, yang posisinya yaitu di atasnya Cl itu memiliki keelektronegatifan lebih besar dibandingkan Cl. Sebenarnya masih banyak lagi ya sifat-sifat periode unsur di antaranya seperti titik-titik, titik leleh, logam, non-logam ya, keelektropositifan. Nah, tapi yang utama ini saya berikan keempat sifat periode ini. Nah, untuk pertemuan kali ini ya cukup saya akhiri sampai sekian mengenai tabel periodik unsur ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya mengenai ikatan kimia. Semoga ilmu yang saya berikan kali ini bisa bermanfaat. Saya akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.